Pengertian asesmen. Asesmen adalah kegiatan pengukuran. Dalam konteks bimbingan dan konseling, asesmen merupakan sebuah proses konseling yang dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling itu berlangsung. Human assessment adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, serta masalah-masalah atau gangguan yang ada pada individu dan sekelompok orang. Asesmen sendiri memiliki 12 tujuan, di antaranya melancarkan proses pengumpulan informasi, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, mengembangkan rencana tindakan yang efektif, menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu, menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan, meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli, mampu menilai lingkungan, meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan, mengidentifikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi, meningkatkan minat, kemampuan, serta dimensi kepribadian, menghasilkan pilihan-pilihan, dan memfasilitasi perencanaan serta pembuatan keputusan. Asesmen ini sendiri memiliki efek atau dampak bagi konseli. Dampak positifnya diantaranya adalah konseli merasa bahwa konselor memahami masalahnya, menimbulkan perasaan lega pada diri konseli merasa memiliki pengharapan, serta mereka termotivasi melakukan perubahan yang diperlukan. Sementara, asesmen juga memiliki dampak negatif. Di antara dampak negatif tersebut yaitu timbulnya kecemasan dalam diri konseli. Konseli merasa diinterogasi, serta merasa dievaluasi dan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya keadaan dirinya. Sedangkan, selain tujuan, asesmen juga memiliki manfaat. Menurut Furqon dan Yahya Sunaria, dalam buku Bimbingan dan Konseling berbasis kompetensi karangan Mamat Supriyatna, menyebutkan bahwa manfaat hasil asesmen dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai bahan penyusun program, sebagai bahan pemberian bimbingan, sebagai data bahan evaluasi, serta sebagai bahan diagnostik. Pengertian asesmen teknik tes telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Cronbach pada tahun 1960. Beliau menyatakan, tes merupakan prosedur sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Dan pada tahun 1970 sampai 1997, beliau menyempurnakan pengertian tes sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk mengobservasi dan menggambarkan tingkah laku dengan menggunakan bantuan skala angka atau kategori tertentu. Sementara ahli lain, yaitu Anastasi dalam buku Asesmen Teknik Non-Tes dalam Perspektif BK Komprehensif karangan Gantina Komalasari, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa tes merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan terstandar. Adapun jenis-jenis asesmen teknik tes yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes prestasi. Tes prestasi adalah ukuran tingkat perolehan atau pembelajaran seseorang dalam suatu subjek atau tugas. Sebagai instrumen pengukuran, tes prestasi sifatnya lebih langsung daripada tes lainnya. Hasil tes tersebut memberikan pada konseli suatu gagasan yang baik mengenai apa yang telah mereka dipelajari dalam suatu bidang tertentu dibandingkan dengan apa yang telah dipelajari oleh orang lain. Tersebut memberikan pada konseli tipe informasi yang mereka membutuhkan untuk membuat keputusan penting pada pendidikan dan karir. Jika seorang konseli mempunyai kemampuan, minat,
atau disposisi kepribadian yang cocok untuk bidang karir yang dia pilih, tetapi kurang memiliki pengetahuan atau keahlian, dia dapat membuat langkah positif untuk membetulkan ketidakefisienan tersebut. Yang kedua yaitu tes minat. Tes minat merupakan tes yang mengukur kegiatan atau kesibukan macam apa yang paling disukai oleh seseorang. Tes ini bertujuan untuk membantu orang muda dalam memilih macam pekerjaan yang kiranya paling sesuai baginya, atau bisa disebut dengan Test of Vocational Interest. Menurut Shah, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dalam proses minat, dibutuhkan pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Super dalam buku Winkel, beliau menyatakan, minat yang dimiliki oleh seseorang dapat diteliti melalui 4 cara, yaitu 1. Manifest interest. Yang kedua yaitu express interest. Yang ketiga yaitu inventoried interest. Dan yang terakhir yaitu tes interest. Selanjutnya yaitu tes bakat. Tes bakat bisa didefinisikan sebagai sifat yang mencirikan kemampuan individu melakukan performa di wilayah tertentu atau mencapai pembelajaran yang dibutuhkan bagi performa di wilayah tertentu. Dan yang terakhir yaitu tes kepribadian. Istilah kepribadian memiliki banyak sekali pemaknaan dan definisinya. Konsep kepribadian termasuk yang sulit ditangani secara tepat jika berkaitan dengan pengetasan standar. Karena itulah, pengonstruk tes kepribadian menghadapi tantangan besar, yaitu menentukan apa definisi kepribadian yang akan mereka gunakan dan aspek-aspek apa dari definisi kepribadian yang akan diukur. Namun, secara umum bisa dikatakan kalau dalam terminologi psikometri konvensional, tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antar pribadi, dan sikap, sesuatu yang dibedakan dari bakat dan keterampilan. Tes ini mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif, seperti karakter, gaya temperamen, cara kehidupan emosional, kesehatan mental, jaringan relasi sosial dengan orang lain, dan aneka bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Asesmen teknik non-tes. Asesmen teknik non-tes paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan analisis, dan penafsirannya relatif lebih sederhana, sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Jenis-jenis asesmen teknik non-tes. Yang pertama, alat ungkap masalah umum, merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Yang kedua, daftar cek masalah, merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pemutaran masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seseorang individu. Yang ketiga, alat ungkap masalah belajar adalah adaptasi dari Survey of Study Habits and Attitude yang dikembangkan oleh W.V. Brown dan W.H. Holtzman versi 1953. Yang keempat, wawancara, teknik memahami individu dengan melakukan komunikasi langsung antara dengan yang diwawancari untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Sosiometri. Sosiometri merupakan suatu metode atau teknik untuk memahami individu, terutama untuk memperoleh data tentang jaringan hubungan sosial antar individu dalam suatu kelompok yang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Dan sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu dan individu dalam suatu kelompok. Pengembangannya didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Posisi setiap individu dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
Dan hasil sosiometri merupakan hak gambaran jumlah skor yang diperoleh setiap orang, pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi individu dalam kelompoknya. Sosiometri ini berfungsi untuk menemukan dan mencatat relasi aktif tentang struktur kelompok, yaitu pola saling tertarik dan saling menolak. Selanjutnya ada observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara indrawi yang direncanakan, sistematis, dan hasilnya dicatat serta dimaknai, interpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematik dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi memiliki nilai, yaitu 1. Memberikan informasi yang tidak mungkin didapatkan melalui teknik lain. 2. Memberikan tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. 3. Dapat menjaring tingkah laku nyata bila sebelumnya tidak diketahui. 4. Pengamatan secara selektif. Dan yang kelima, pengamatan mendorong pengembangan subjek pengamatan. Dan selanjutnya yaitu ada angket atau kuesioner. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-test yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Dan Winkel di sini mendefinisikan angket sebagai suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus wajib dijawab serta tertulis juga. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling seperti identitas pribadi konseling, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Dan data yang diperoleh berfungsi untuk, yaitu 1. Mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam penyusunan program. 2. Untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. 3. Evaluasi program bimbingan dan konseling. 4. Untuk mengambil sampling atau sikap atau pendapat dari responden. Dan selanjutnya yaitu ada inventory, tugas pengembangan atau ITP. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus wajib atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Jawaban responden tersebut selanjutnya ditafsirkan atau dipahami oleh pengumpul data tentang keadaan responden, dan responden memahami keadaan dirinya sendiri. Dan inventory tugas pengembangan ITP merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Instrumen ini dikembangkan oleh tim pengembang dari Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Sunaryo Kartadinata dan kawan-kawan. Penyusunannya dimaksudkan untuk menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Inventory tugas perkembangan atau ITP disusun dalam bentuk 4 buku inventory, masing-masing untuk memahami perkembangan individu di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Dengan mengetahui tingkat perkembangan individu, diharapkan konselor memiliki kedasaran bahwa program dan layanan bimbingan dan konseling di sekolah harus berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan individu. Perkembangan instrumen mengacu pada teori perkembangan diri dari Loevinger yang terdiri dari 7 tingkatan. Tingkatan tersebut dimulai dari prasosial, yaitu tingkatan di mana individu belum mampu membedakan diri dengan lingkungan. Tingkatan terakhir yaitu integrated, merupakan tingkat yang jarang dicapai oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, bangun tingkatan perkembangan dalam inventory tugas perkembangan atau ITP terdiri dari 7 tingkatan, yaitu 1. Tingkat impulsif,
2. Tingkat perlindungan diri. 3. Tingkat konformistik. 4. Tingkat sadar diri. 5. Tingkat seksama. 6. Tingkat individualistik. Dan yang terakhir yang ketujuh ada tahap otonomi.